Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda dimanapun Anda berada. Pada hari Minggu biasa ke-6 tahun C, 13 Februari 2022. Terima kasih untuk kesetiaan Anda sekalian mendengar dan meneruskan Renungan Mutiara Pagi kepada para sahabat kenalan. Saya Romo Agus mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Lukas bab 6 ayat 17 dan ayat 20 sampai 26 tentang sabda bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu bila demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacita dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa orang di dunia ini yang tidak ingin hidup bahagia? Orang bercita-cita untuk happy, untuk berbahagia, untuk hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada masalah, tidak ada beban, tidak ada penderitaan, dan sebagainya. Tetapi di dunia mana situasi itu bisa ditemui? Rasanya saudari-saudara, itu sesuatu yang tidak nyata. Tetapi karena itulah orang lalu berusaha mengejarnya. Hari ini Yesus menyampaikan sabda bahagia. Mungkin saudara-saudari kita sudah terlalu sering mendengar sabda bahagia ini, tentu saja. Dan karena itu kadang-kadang kita tidak begitu menyadari lagi akan kata-kata Yesus ini yang sesungguhnya sangat revolusioner, memuat semacam bom waktu. Yesus membalikkan nilai-nilai yang selama ini justru diusahakan, dikejar oleh dunia. Siapa yang mau hidup miskin? Tidak mungkin. Semua orang ingin terlepas dari kemiskinan, ingin hidup berkecukupan atau bahkan berkelebihan. Bangsa, pemerintah di mana saja ingin mengentaskan kemiskinan. Siapa mau hidup miskin? Lebih lagi, siapa yang mau hidup menderita? Tidak. Orang tidak bercita-cita untuk hidup menderita. Siapa yang mau rela lapar dan haus? Mau kerja apa saja, biasanya itu menjadi sangat lancar kalau ada makan-makannya.
ada perjamuannya lah. Siapa yang ingin terus-menerus tenggelam dalam duka cita? Orang tidak mau berduka terus-menerus. Orang ingin hidup senang, penuh sukacita. Tetapi Kristus justru menyebut berbahagia bagi semua kondisi hidup yang dianggap oleh dunia sebagai kemalangan, situasi-situasi negatif, sesuatu yang justru ingin dihindari. Yesus katakan berbahagialah. Dan kemudian Yesus menganggap dalam tanda kutip sekali lagi tidak berguna, tidak berfaedah semua situasi yang justru dilihat dunia sebagai kemajuan, sebagai kesuksesan, sebagai kemakmuran dan sebagainya. Saudari-saudara sekalian umat beriman terkasih dalam Tuhan, ajaran Yesus ini adalah sebuah revolusi nilai. Nilai-nilai dasar yang menentukan bagaimana seseorang harus hidup. Tentu saja saudari-saudara, Yesus tidak membenci kekayaan. Tidak, sama sekali tidak. Apalagi kalau kekayaan itu memang diperoleh, dihasilkan dari usaha, mengembangkan minat dan bakat, talenta, dan sebagainya. Dan apalagi kemudian dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Betapa mulia kekayaan semacam itu. Yang dilawan oleh Yesus, saudara-saudari, adalah ketika kekayaan itu lalu menjadi tujuan. Bukan sarana, tetapi menjadi tujuan. Yang kemudian dipergunakan hanya untuk memuaskan egoisme pribadi, nafsu untuk kaya. Yesus menunjukkan standar nilai yang berkaitan dengan kehidupan abadi. Jadi bukan hanya standar nilai hidup di dunia, tetapi apa yang langgeng sampai hidup abadi. Karena itulah saudari-saudara, di tengah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, kesuksesan, kita harus tetap mengingatkan diri kita, mengingatkan sesama kita akan tujuan utama hidup yang harus kita perjuangkan, yang harus kita peroleh setelah kematian, setelah hidup di dunia ini, yakni kebahagiaan abadi. Sebab apa artinya Anda hidup bahagia di dunia tetapi sebaliknya di akhirat? Apa artinya Anda sukses di dunia tetapi tidak di akhirat? Apa artinya menjadi kaya di dunia tetapi justru sangat miskin di hadapan Tuhan di akhirat? Mari kita senantiasa ingatkan diri kita sendiri untuk terus mawas diri, sadar akan tujuan utama yang ingin kita capai di dunia ini. Jika kita menyadari hal ini, saudari-saudara, lalu kekayaan, kesejahteraan dunia itu tidak akan menguasai hati kita. Tidak akan menguasai hati kita. Yesus pernah katakan bahwa di mana hartamu, di situ hatimu. Firman ini penting untuk sekali lagi membuat kita mawas diri, untuk senantiasa waspada. Kita tetaplah seorang pribadi yang harus haus akan kebenaran. Kita haruslah orang pribadi yang menangisi kejatuhan ke dalam dosa, kegagalan melaksanakan kehendak Tuhan. Kita haruslah orang yang tetap rela menanggung penolakan dunia karena iman, karena perjuangan di jalan yang baik dan benar. Kita tahu bahwa semua penderitaan itu tidak ada artinya karena kita masih mempunyai harapan ketika tubuh kita ini akan berakhir
Ketika hidup dunia akan selesai, jiwa raga yang murni akan diterima di dalam kerajaan kekal, dalam kebahagiaan sejati. Maka saudara-saudara, marilah kita beraktivitas, melaksanakan segala karya, tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan kita, perutusan kita, apapun bentuknya, sebagai kesempatan untuk sebanyak mungkin melakukan hal-hal baik. Sejahterakanlah hidup pasti, tetapi mari kita himpun hasil kerja kita, hasil karya kita, tapi tetap terus waspada agar hati kita ini tetap murni, tidak melekat kepada harta, tidak melekat kepada kedudukan dan status sosial. Mari kita gunakan kelebihan-kelebihan kita, talenta-talenta yang Tuhan kasih, berkat-berkat yang Tuhan titipkan untuk mengabdi Tuhan dan melayani sesama manusia. Saudari-saudara, mari kita senantiasa sadar, senantiasa ingat bahwa ketika kita melayani Yesus, tak mungkinlah pelayanan kita itu dilupakan oleh Tuhan di dalam kerajaannya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita senantiasa hidup menurut nilai-nilai yang Tuhan telah tawarkan, Tuhan ajarkan, Tuhan senantiasa firmankan kepada kita. Semangat beraktivitas, tetap sehat dan selalu berbuat baik. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia karena melakukan kebaikan, karena senantiasa menghadirkan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, sungguh berbahagia kami memiliki Engkau sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa menyertai kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menuntun kami juga melalui sabda bahagiamu hari ini. Semoga kami menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia karena tulus melayani Engkau dengan segala kelebihan, kemampuan, talenta-talenta dan anugerah yang kami terima daripadamu untuk pelayanan kepada sesama, sehingga kami boleh bergandeng tangan, bersatu menuju tujuan yang sama, yaitu Engkau sendiri, di dalam kebahagiaan yang paripurna bersama keluarga kudus-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, teguhkan kami agar senantiasa memiliki hati yang tidak melekat kepada harta, kedudukan, dan status sosial. Dan kuatkan kami selalu agar senantiasa berbahagia karena hidup di jalan-Mu. Ingatlah dengan penuh kasih ya Tuhan akan pasangan suami istri hamba-Mu yang berbahagia, Bapak Pius Karo dan Ibu Maria Kortisita Muruti yang hari ini merayakan 50 tahun hidup bersama sebagai suami istri dalam perkawinan. Semoga mereka senantiasa berbahagia sebagaimana Engkau telah mempersatukan mereka 50 tahun yang lalu. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik pada masa-masa menuju lansia. Semoga mereka terus berbahagia karena sudah menjadi saksi kasih dan kesetiaan di tengah dunia, di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Semoga mereka terus menjadi abdi-abdi-Mu yang baik, menjadi pasangan suami istri yang patut dicontoh oleh anak cucu dan orang-orang di sekitarnya, dan semoga hidup mereka senantiasa memancarkan kasih, sukacita, dan damai. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.